Baik, ada pertanyaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengatakan kalau kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, hati kita akan tersentuh. Tapi terkadang kita sudah mendengarkan, bahkan membaca, mengucapkan, tapi hati kita masih kering. Itu bagaimana cara mengatasinya? Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin bersih, makin kuat iman. Mendengar nama Allah saja akan membuat berguncang. Suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terasa getarannya beda. Tidak jauh seperti kalau kita mencintai seseorang. Ketika namanya disebut, getarannya berbeda di hati kita. Kita amat sayang terhadap anak. Ketika nama anak disebut, beda getarannya. Apalagi kepada Allah yang maha segala-galanya. Berarti kalau kita kurang getaran hati ini, kita belum bersungguh-sungguh mencintai Allah. Kenapa kita belum cinta? Karena belum sungguh-sungguh mengenal Allah. Kita butuh belajar lebih banyak, memahami lebih banyak dari Al-Quran, dan mohon kepada Allah agar hati ini bisa merasakan nikmatnya. Wajilat qulubuhum, bergetar, dan itu luar biasa. Hati bersih itu pun menjadi jalan membuat seberkas cahaya ilmu dari Al-Quran membuat kita terpana. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Hati itu harusnya sudah mulai gentar. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang bersikap ketus, menghardik anak yatim. Langsung evaluasi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang enggan mengajak orang lain memperhatikan, memberi makan kepada orang miskin. Takut kita ini harusnya. Sampai sejauh mana kepedulian kita kepada orang-orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat dan lalai dalam sholatnya. Ini juga membuat guncangan harusnya. Mengevaluasi sholat kita. Alladzina hum yura'un. Dan yang celaka itu orang-orang yang riya. Tegang lagi. Harusnya ketegangan ini bukan tegang jelek. Ini adalah tegang mulia. Karena tegang takut melakukan kesalahan di jalan Allah. Bukan takut kehilangan uang, tapi takut kehilangan berkah. Ini boleh tegang. Bukan takut tidak punya penghormatan dari orang lain, tapi takut tidak bisa menghormati keagungan Allah. Itu yang boleh tegang. Oleh karena itu, makin kita memahami dengan niat bersih, insya Allah ayat-ayat Allah akan mengguncangkan hati kita. Wa yamna'unal ma'un. Dan orang yang enggan menolong orang lain dengan barang yang berguna. Allah menciptakan kita lengkap dengan nafsu. Berbagai jenis nafsu. Kalau dalam bahasa Indonesia ada nafsu makan. Walaupun syahwatnya ini berbeda dengan pemahaman bahasa Arab. Kalau tidak ada nafsu makan, berat. Ada juga amarah, nafsu amarah. Penting, orang yang tidak punya marah tidak bisa membela. Tapi orang yang diperbudak marah itu yang menjadi hina. Istri disentuh orang lain harus sebagai suami punya izzah, punya harga diri untuk marah. Agama
digempur, kita harus punya kemarahan untuk membela. Lihat orang yang zalim, kita harus punya kemarahan untuk menegakkan yang hak. Syahwat perlu. Kalau tidak ada, tidak akan menjadi bagian kehidupan yang indah. Tetapi diperbudak syahwat atau tidak halal, itulah. Maka nafsu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah tidak mengendalikan nafsu. Kuda kalau dididik, dilatih, dia bisa membawa manfaat. Persis nafsu juga begitu. Nah, bagaimana supaya bisa mengendalikan nafsu? Untuk tahu saja, nafsu itu senangnya menjauh dari Allah. Dia ringan untuk berbuat maksiat dan berat untuk berbuat taat. Itu tabiat nafsu. Jadi hati-hati kalau kita tiba-tiba senang sekali berbuat sesuatu, harus mulai ada rem. Karena kecenderungan berbuat maksiat, perilakunya begitu. Dan nafsu itu tidak pernah sebanding antara nikmat dan resiko. Nauzubillah, kita pernah dengar orang yang memperkosa. Itu kesenangannya tidak berapa lama, tapi dia melakukan perbuatan terkutuk. Sama dengan orang yang berzina. Allah sudah ciptakan nafsu itu tidak pernah lama. Bahkan nafsu makan sekalipun, es krim itu nikmat, tapi kalau sedikit dan sebentar. Sekarang makan es krim terus menerus, setiap waktu hilang itu nikmat. Tapi resikonya kalau orang tidak bisa mengendalikan diri, berbagai penyakit, berbagai maksiat. Nah, dengan kesadaran bahwa nafsu yang diridhoi Allah disebut nafsul mutmainnah. Inilah yang kita pelihara dengan ilmu. Tahan, renungkan, apakah ini disukai Allah atau tidak. Kalau tidak, pasti besar resikonya, sedikit yang disukainya. Akankah kita gadaikan kehormatan hanya karena kesenangan yang tidak seberapa? Minuman haram itu selalu sedikit, tapi kenistaannya yang panjang. Mengendalikan diri dari nafsu yang salah, selain membersihkan hati, membuat hidup selalu akan terhormat. Dan itu pun bagian yang akan membuat hati kita selalu bergetar bila mendengar nama Allah dan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan hati yang selalu bening. Amin ya rabbal alamin.